Sementara ibu bocah itu masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit di Singapura. Bagaimana KBRI di Singapura mengawal kasus ini? Kita tanyakan kepada Wakil Kepala Perwakilan RI di Singapura, Thomas Ardian Siregar. Selamat petang, Pak Thomas. Hingga sore hari ini seperti apa kondisi dari ibunda korban? Selamat petang, Mbak. Pertama-tama tentu kami dari KBRI Singapura ingin mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya pada korban, keluarga korban atas peristiwa ini. Berkaitan dengan kondisi Ibu Raisa, kemarin siang saya berkesempatan untuk menjenguk ke rumah sakit, bertemu dengan suaminya atau bapak dari Adinda Sheina, almarhum Sheina, yaitu Pak Ashar, dan juga diberi kesempatan juga untuk menjenguk Ibu Raisa. Jadi secara umum yang kami lihat, Bu Raisa masih terbaring lemah ya di unit HDU, itu High Dependency Unit. Namun dalam keadaan cukup stabil, bisa berkomunikasi dengan kami, cuma tentu dalam keadaan sangat lemah ya. Nah, dari penjelasan Pak Ashar yang diperoleh dari dokter, bahwa masih diperlukan observasi lebih lanjut kepada Bu Raisa karena masih dari internal injuries yang dia dapatkan dari kecelakaan itu masih perlu dilakukan penanganan medis oleh pihak rumah sakit. Lalu Pak Thomas, ya, lalu apakah hingga sore hari ini sopir yang juga penabrak ini sudah ditetapkan sebagai tersangka? Ya, itu betul informasi yang kita peroleh dari Singapore Police Force, karena pada saat hari Jumat itu setelah kita mendapat informasi mengenai kecelakaan, pihak KBRI sudah langsung menghubungi SPF, Singapore Police Force, dan mendapat keterangan bahwa pelaku atau pengemudi sudah langsung ditahan saat itu juga. Namun itu tadi berdasarkan aturan di Singapura tidak bisa menahan seseorang sebelum adanya keputusan pengadilan selama 2 kali 24 jam ya, yaitu 48 jam. Jadi sementara ini statusnya masih tersangka, namun tidak ditahan di polisi. Jadi dengan jaminan ya dibebaskan dalam bentuk jaminan. Itu masih menunggu proses penyelidikan berikutnya. Tentu dia akan dipanggil kembali untuk ditanyai lebih lanjut. Lalu apakah ada pendampingan hukum bagi keluarga korban hingga saat hari ini? Ya, itu tentu dari awal kami sudah menawarkan pada Pak Ashar bahwa KBRI kita memiliki mitra pengacara yang biasa membantu KBRI menawarkan penegakan hukum untuk melanjutkan kasus ini ya, karena dari pihak keluarga memang meminta supaya mendapatkan keadilan setinggi-tingginya. Nah, kami juga itu sudah mengatakan bahwa dalam waktu beberapa hari ini tentu kami akan mempertemukan pengacara dari KBRI dengan pihak keluarga. Karena tentu juga melihat kondisi keluarga ya, dari Pak Ashar sendiri kan tentu sangat shock dengan peristiwa ini. Kami juga tidak ingin secara terburu-buru memaksa dia untuk segera berbicara dengan pengacara. Kami selalu konsultasi bagaimana keadaannya, tapi dari awal, dari hari sejak pertama terjadi, kami sudah langsung menemui keluarga korban dan menawarkan bantuan penegakan hukum. Jadi ke depan kita akan bekerja sama dengan pengacara untuk terus menggali informasi ini lebih dalam. Ya, Pak Thomas, kalau kita melihat lagi peristiwa yang terjadi saat itu, sebenarnya kronologinya seperti apa dan apakah ada faktor-faktor yang bisa dikatakan sebagai faktor pemberat bagi pelaku penabrakan yang juga sopir dari pengendara? Jadi informasi yang kita peroleh itu dari pihak kepolisian, seperti yang mungkin sudah banyak diberitakan di media, itu terjadi pada saat keluarga melakukan penyeberangan ya. Pertama memang itu Pak Ashar bersama anak yang kedua, yang bungsu itu mendorong stroller Pak Asharnya itu setelah lewat dari penyeberangan, kemudian diikuti oleh Bu Raisa dan anak Adinda almarhum Sheina. Artinya ini di zebra cross ya Pak Thomas ya? Itu kami tidak memperoleh rinciannya, Mbak. Jadi karena kan ini masih dalam proses penyelidikan. Bahkan tadi kalau dikatakan seperti apa kondisinya juga itu kami belum dapat keterangan yang resmi mengenai itu. Jadi hanya secara umum saja bahwa mereka sedang menyeberang, kemudian Bu Raisa dan Sheina ini ketabrak. Seperti itu, Mbak. Jadi tidak tahu persis apakah di zebra cross, terus bagaimana keadaan
lalu lintasnya seperti apa saat itu kami belum dapat keterangan resmi dari rincian dari polisian. Kalau kita kan hanya mendapatkan visual berupa foto, di lokasi ini jalanannya cukup luas seperti itu. Lalu apakah ada informasi yang sudah diterima pihak KBRI berapa kecepatan dari kendaraan tersebut saat peristiwa terjadi? Itu juga belum terungkap, Mbak. Jadi itu merupakan kewenangan kepolisian yang nanti itu mereka melalui investigasi secara menyeluruh mengenai keadaan pengemudi saat itu seperti apa, kecepatannya berapa, bagaimana kondisi saat menyeberang. Itu juga kami belum bisa memberikan keterangan karena belum mendapat informasi resmi dari kepolisian. Saat ini kami hanya bisa menunggu saja, menunggu investigasi lebih lanjut. Kita terus secara intens berhubungan dengan SPF, pihak KBRI, karena kebetulan di KBRI juga kita ada atasnya polisi yang secara terus-menerus melakukan kontak dengan SPF. Jadi kita belum dapat keterangan baru, Mbak, mengenai itu. Baik, terima kasih Wakil Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Singapura, Pak Thomas Ardian Siregar. Terima kasih, selamat sore. Baik, terima kasih.